Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audira Nasyuandini dari kelas 1A D4 Teknik Informatika akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari algoritma 2. Di sini saya membuat aplikasi input kehadiran. Di dalam sini terdapat fitur NPM, nama mahasiswa, matkul, dan kehadiran. Kemudian akan diinputkan. Kemudian jika ingin mencari yang tadi telah diinputkan, maka bisa mencari dengan NPM. Kemudian akan muncul di sini, akan muncul nama, matkul, dengan kehadiran. Di sini ada tombol edit sama delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan. Di sini ada public class kehadiran. Public class kehadiran ini merupakan sebuah kelas kehadiran yang dimana dapat diakses oleh kelas-kelas lain di luar dari kelas ini. Kemudian terdapat atribut ini, gframe. Gframe itu untuk membuat sebuah jendela aplikasi. Kemudian npm, nama, matkul, kehadiran. Cari npm ini merupakan sebuah penginputan, menerima input teks dari pengguna dalam jendela aplikasi. Kemudian terdapat string SQL. String SQL di sini merupakan sebuah variabel string yang digunakan untuk menyimpan pernyataan SQL untuk mengkoneksikannya atau berinteraksi dengan database. Kemudian terdapat statement state, yaitu untuk mengeksekusi pernyataan SQL. Selanjutnya terdapat codingan public static void main, di mana ini merupakan sebuah metode main yang merupakan metode utama yang dieksekusi pada sebuah program. Kemudian ini metode yang pasti selalu ada pada sebuah program Java. Kemudian terdapat public kehadiran, ini tialis dan connect. Public kehadiran ini merupakan sebuah konstruktor. Kemudian initialize ini merupakan sebuah metode untuk menginisialisasi. Kemudian connect untuk mengkoneksikannya ke database. Selanjutnya ini merupakan sebuah codingan agar dapat terkoneksi dengan database. Selanjutnya terdapat private void initialize, digunakan di sini akan mengenai codingan tentang desain-desain pada sebuah fitur yang ada, seperti gframe itu untuk membuat sebuah jendela aplikasi, kemudian set foreground untuk warna pada teks, kemudian set bounds untuk tata letak atau posisi, kemudian default close operation untuk pada saat menutup aplikasi atau operasi. Kemudian sama seperti codingan yang terdapat pada di bawah, seperti npm ini, nama mahasiswa, matkul, kehadiran, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah button input yang jika kita ingin mengubah yang tadi itu, kita bisa mengubahnya di sini, input. Seperti input tuh seperti bisa diubah jadi submit dan lain sebagainya. Kemudian di sini, ketika menekan input atau menekan input, maka akan menambahkan di kehadiran pada yang terdapat pada database-nya. Setelah ditambahkan, maka akan muncul pemberitahuan kehadiran berhasil diinput. Selanjutnya ada button-button yang lainnya. Seperti ini, ketika memasukkan npm, akan ketika dicari akan seperti ini. Perintahnya adalah select bintang from kehadiran, di mana npm plus cari npm get text. Di sini adalah menampilkan
bintang dari tabel kehadiran di NPM. Jadi akan menampilkan setelah mengetikkan NPM akan menghasilkan nama matkul kehadiran. Dan jika semisal NPM tadi tidak ditemukan, maka akan muncul notif data gagal ditemukan. Nah, selanjutnya ada button lain seperti edit. Nah, di sini kita bisa mengganti seperti edit, kemudian dia akan terupdate ketika menekan atau mengubah yang terdapat pada menu ini. Nah, selanjutnya ada delete. Nah, dia akan menghapus semua data yang telah dimasukkan tadi atau data yang telah diubah, data yang ada maksudnya. Nah, selanjutnya di sini jika ingin memasukkan SQL-nya atau mengkoneksikannya ke database, maka bisa menekan ini akan diklik kanan, kemudian terdapat build path. Nah, di sini di build path ada configure build path, bisa ditekan ini, kemudian terdapat library. Nah, di library ini terdapat module path, kita tekan module path-nya. Di sini ada add external jar, kemudian kita bisa menekan ini, kemudian open. Nah, selanjutnya bisa di-apply dan apply and close. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Dia akan terbaca di sini, reference library. Akan membuat database-nya biar terhubung dengan yang tadi. Maka kita buat database-nya yang namanya kehadiran, kemudian dengan tabel kehadiran, kemudian terdapat kalau baris-baris ini ada ID-nya sebagai primary key, kemudian terdapat NPM, nama, matkul, kehadiran, ID dengan tipe data integer dengan 11, NPM-nya juga integer, kemudian nama, matkul, sama kehadiran varchar. Nah, kita bisa jalanin seperti ini. Semisal NPM 714220021, nama mahasiswa Audi Yarda, kemudian matkulnya semisalnya algoritma, kehadiran hadir, kemudian kita inputkan. Nah, ini kehadiran berhasil diinput. Nah, di sini sudah masuk data yang telah saya masukkan tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa mencari NPM lagi untuk mengubah datanya atau menghapus datanya misalnya, atau mencari 714220021, cari, maka akan muncul nama Audiarda, matkul algoritma, kehadiran hadir. Nah, dapat diedit juga. Ini belum diedit, jadi cari dulu, kemudian kita edit. Semisal algoritma ini jadi literasi data. Edit. Nah, pas dicari akan berubah menjadi literasi data. Selanjutnya kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita cari, udah data gagal ditemukan. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.